Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Kasus Kecelakaan Kendaraan di Jalan Raya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitrah, biasa dipanggil Fitrah. Yang saya hormati Ibu Roza Eva Susanti, SPSI MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari kasus kecelakaan kendaraan di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Pada penelitian ini akan dibahas masalah kecelakaan lalu lintas jalan yang diinvestigasi oleh KNKT, yaitu Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selama kurang waktu 2007 sampai 2016, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisa karakteristik kecelakaan lalu lintas jalan yang diinvestigasi oleh KNKT. Penelitian ini adalah penelitian retrospektif, adalah data sekunder dari laporan kecelakaan lalu lintas jalan yang dihimpun oleh KNKT dan hasilnya dianalisa secara deskriptif. Gambaran komposisi karakteristik kecelakaan dari pengolahan data diketahui berdasarkan jenis kecelakaan lalu lintas jalan. Tabrakan merupakan jenis kecelakaan yang paling banyak sebesar 65,6%. Wilayah yang paling sering terjadi kecelakaan adalah Pulau Jawa sebesar 70,35%. Dengan persentase terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan kejadian sebanyak 22 kasus. Dari aspek waktu paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas jalan adalah pada pukul 12.00 sampai 19.00, yaitu 44%. Analisa hasil juga menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2007, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2010. Selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan. Pertama, data kecelakaan lalu lintas jalan tahun 2007 sampai 2016. Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016, KNKT telah melaksanakan investigasi dan penelitian kecelakaan lalu lintas jalan yang memenuhi ketentuan dan batasan yang tercantum dalam standar operasional prosedur investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Dalam kurang waktu 10 tahun atau 2007 sampai 2016, KNKT telah melaksanakan investigasi dan penelitian sebanyak 64 kasus kecelakaan lalu lintas jalan yang terdiri dari 42 kasus tabrakan, 19 kasus terguling, dan 3 kasus terbakar. Dari hasil investigasi dan penelitian dari 64 kasus tersebut mengakibatkan korban meninggal berjumlah 698 orang dan luka-luka 1.171 orang. Dari kecelakaan lalu lintas jalan yang diinvestigasi KNKT dari tahun 2007 sampai 2016. Di sini akan saya lihatkan karakteristiknya, diagram jumlah kecelakaan. Berdasarkan data statistik yang dihimpun KNKT pada gambar yang tadi yang saya tunjukkan, jenis kecelakaan lalu lintas jalan yang mendominasi dari seluruh kejadian dalam kurun waktu tahun 2007 sampai 2016 adalah jenis tabrakan sejumlah 42 kasus atau 65,6%. Kecelakaan lalu lintas jalan berikutnya yang merenggut korban dalam peringkat kedua adalah jenis kecelakaan terguling sejumlah 19 kasus atau 29,7%. Sedangkan yang paling kecil adalah jenis kecelakaan terbakar, yaitu sejumlah 3 kasus 4,7%. Lokasi kecelakaan lalu lintas di sini saya mempunyai gambar, bisa dilihat. Nih.
Dari lokasi kecelakaan lalu lintas jalan tadi, transportasi jalan merupakan sarana utama untuk menghubungkan kota di Indonesia. Meskipun merupakan modal yang sangat rentan menimbulkan kecelakaan, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya dibanding dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan, perekonomian, dan perindustrian Indonesia berada di Pulau Jawa, sehingga jumlah kecelakaan transportasi jalan di wilayah ini menempati posisi teratas dibandingkan dengan daerah lainnya. Lanjut ke gambar yang nomor 3, yaitu waktu terjadinya kecelakaan transportasi tahun 2007 sampai 2016. Kelihatan? Dari hasil analisa data terhadap kecelakaan di jalan raya tercatat bahwa kecelakaan banyak terjadi pada rentang waktu 00,00 sampai 06.00 di pagi hari, yaitu sebesar 17%, sedangkan 22% lainnya kecelakaan terjadi pada pukul 06 sampai 12.00 di pagi hari, dan periode waktu siang hari yaitu pada pukul 12.00 sampai 18.00 sebesar 44%, serta pada pukul 18.00 sampai 24.00 di malam hari yaitu sebesar 17%. Apabila dicermati, kecelakaan lalu lintas jalan paling banyak terjadi pada pukul 12.00 sampai 18.00 sebanyak 44% kasus. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut merupakan waktu sibuk atau produktif lalu lintas jalan di Indonesia. Baiklah, untuk yang poin kedua yaitu evaluasi data kecelakaan lalu lintas di jalan. Adapun hal-hal yang menjadi faktor-faktor penyebab kecelakaan tersebut adalah yang pertama itu faktor manusia atau sumber daya manusia. Faktor manusia atau sumber daya manusia yang mempengaruhi kecelakaan di jalan raya ini dapat diidentifikasi dikarenakan dari hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, kurangnya kompetensi petugas di lapangan. Yang kedua, rendahnya disiplin pengemudi dalam berlalu lintas. Yang ketiga, kurangnya pelatihan bagi pengemudi oleh pemilik kendaraan. Yang keempat, kurangnya ketegasan petugas di lapangan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran. Yang kelima, kurangnya perhatian terhadap jam kerja bagi para pengemudi PO, bus, dan angkutan kota. Yang kedua, faktor sarana. Penyimpangan prosedur itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya perawatan teknis kendaraan oleh pengemudi dan pemilik kendaraan. Yang kedua, kondisi teknik kendaraan yang tidak layak jalan. Kurangnya fasilitas keselamatan dan kendaraan dalam berkendara. Yang keempat, kurangnya pengawasan mengenai kelalaian kendaraan dan izin beroperasi di lapangan. Yang kelima, belum adanya standarisasi untuk spare part kendaraan oleh regulator. Yang keenam, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau kendaraan dimuati secara berlebihan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kali ini yaitu lokasi atau pembagian wilayah yang rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan adalah di Jawa dengan persentase 70,3% dari 64 kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan, di mana Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 22 kasus, yaitu 34,4%, diusul dengan Provinsi Jawa Timur sebanyak 13 kasus, persentasenya yaitu 20,3%, dan Jawa Tengah dengan 6 kasus kecelakaan sebesar 9,4%. Dari data kecelakaan lalu lintas jalan yang telah diolah dan ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan waktu kejadian kecelakaan terbesar pada periode jam tertinggi terjadinya pada rentang waktu 12.00 sampai 18.00 yaitu sebesar 44% kasus.
Itulah tadi hasil dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Semoga memiliki arti dan manfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.